Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Fisika Instrumentasi, dosen pengampu Ibu Intan Zahar, SSI, MSI. Dalam presentasi kami kali ini, kami akan membahas tentang aktuator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Suwandi Pratama, 2 Hanifah Evianti Nur Saada, 3 Derin Saptiadiwani, 4 Handika Sujatmiko, 5 Devika Aprilia Borutarigan, 6 M. Arba'in. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian aktuator yang akan dijelaskan oleh Arba'in. Kepada Arba'in dipersilakan. Pengertian aktuator adalah sebuah perangkat atau komponen dalam suatu sistem yang bertanggung jawab untuk mengubah sinyal atau energi yang masuk menjadi gerakan fisik atau respon mekanis. Fungsi utama aktuator adalah menggerakkan atau mengontrol suatu mekanisme berdasarkan instruksi atau input yang diberikan. Aktuator umumnya digunakan dalam berbagai konteks, seperti otomatisasi industri, kendaraan, dan sistem kontrol lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Arba'in yang telah menjelaskan pengertian aktuator. Selanjutnya kita akan membahas fungsi aktuator yang akan dijelaskan oleh Suwandi Pratama. Kepada Suwandi Pratama dipersilahkan. Fungsi utama dari aktuator. Fungsi utama aktuator adalah mengubah energi atau sinyal yang diterima menjadi gerakan fisik atau respons mekanis. Beberapa fungsi khusus aktuator meliputi 1. Menggerakkan mekanisme. Aktuator digunakan untuk menghasilkan gerakan pada berbagai mekanisme seperti membuka dan menutup pintu, menggerakkan robot, atau mengendalikan peralatan industri. 2. Mengubah posisi. Aktuator servo sebagai contoh dapat digunakan untuk mengubah posisi atau sudut suatu perangkat seperti pada sistem kamera yang dapat diarahkan. 3. Menyediakan gaya atau torsi. Beberapa aktuator seperti motor listrik dapat memberikan gaya atau torsi untuk mengatasi resistansi atau memindahkan beban tertentu. 4. Menyediakan gaya tarik atau dorong. Solenoid adalah jenis aktuator yang memberikan gaya tarik atau dorong ketika arus listrik mengalir melaluinya. 5. Menanggapi sinyal atau instruksi. Aktuator merespon sinyal atau instruksi dari sistem kontrol atau pengguna untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan sistem. Dengan berbagai macam fungsi ini, aktuator menjadi elemen penting dalam berbagai aplikasi, memungkinkan kendali dan otomatisasi yang efisien dalam berbagai sistem. Terima kasih kepada Suwandi Pratama yang telah menjelaskan fungsi aktuator. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis aktuator yang akan dijelaskan oleh Hanifah Evianti Nur Saada. Kepada Hanifah dipersilahkan. Jenis-jenis 1. Aktuator diafragma dan pegas. Aktuator diafragma bekerja dengan memanfaatkan diafragma elastis. Tang akan bergerak sesuai dengan perubahan tekanan yang diterima. Aktuator pegas menggunakan pegas sebagai elemen penggerak yang akan menghasilkan gaya gerak berdasarkan elastisitasnya. 2. Aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi. Aktuator ini juga menggunakan diafragma dan pegas sebagai elemen penggeraknya namun bekerja pada tekanan yang lebih tinggi. 3. Aktuator elektrohidrolik. Aktuator elektrohidrolik merupakan gabungan dari sistem hidrolik dengan pengendalian elektronik. Kelebihan dari aktuator elektrohidrolik adalah kemampuan yang menghasilkan daya yang tinggi dengan respon yang cepat. 4. Aktuator motor listrik. Aktuator motor listrik menggunakan motor listrik sebagai sumber energi untuk menghasilkan gerak mekanis. Motor yang digunakan dapat berupa motor DC atau arus searah atau motor AC atau arus bolak-balik, tergantung pada aplikasi dan kebutuhan. Kelebihan dari aktuator motor listrik adalah kontrol yang akurat dan kemampuan untuk menghasilkan gerakan yang halus. 5. Aktuator piston pneumatik. Aktuator piston pneumatik menggunakan udara bertekanan sebagai sumber tenaga untuk menggunakan piston. Tekanan udara yang diatur dengan presisi digunakan untuk menggerakkan piston secara linear, menghasilkan gerakan yang akurat dan responsif.
6. Aktuator pneumatik Scott dan Yoke. Aktuator pneumatik Scott and Yoke merupakan jenis aktuator yang bergerak linear dan menggunakan udara bertekanan untuk mengubah gerakan rotasi piston menjadi gerakan linear yang sama. Scott and Yoke sendiri menjadi jenis mekanisme penghubung khusus yang dapat mengubah rotasi piston menjadi gerakan linear bolak-balik. Mekanisme ini terdiri dari yoke atau blok geser yang dihubungkan dengan batang piston. Terima kasih kepada Hanifah Ifyanti Nursada yang telah menjelaskan jenis-jenis aktuator. Selanjutnya kita akan membahas prinsip kerja aktuator yang akan dijelaskan oleh Devika Aprilia Borutarigan. Kepada Devika dipersilahkan. Prinsip kerja aktuator berdasarkan perspektif rekayasa sistem. Setiap produk rekayasa memiliki 3 fungsi utama yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori berbeda, yaitu pengumpulan input, pemrosesan, dan penghasilan output. Pada sistem elektromekanis, input dikenali dan diukur melalui perangkat yang disebut sensor. Peran sensor adalah mengambil sampel dari sinyal yang ada dan mengubah sinyal tersebut menjadi bentuk yang mampu dipahami oleh sistem. Setelah itu, sistem akan melakukan pemrosesan informasi dan mengambil keputusan untuk memprosesnya. Namun, bagaimana sistem ini dapat memprosesnya dengan tepat? Jawabannya adalah dengan menggunakan aktuator. Umumnya, aktuator terdiri dari 1. Sumber energi. Sumber energi tentunya membuat aktuator mampu menjalankan fungsinya. Aktuator menggunakan tenaga listrik atau mekanik yang berasal dari sumber eksternal untuk menjalankan perannya. Energi yang digunakan untuk aktuator tentunya dapat diatur maupun tidak, tergantung pada sistem yang menjadi bagian aktuator. 2. Konverter daya. Apabila sumber energi yang diberikan pada aktuator tidak diatur, maka peralatan tambahan diperlukan untuk mengontrol dan mengubah energi tersebut menjadi bentuk yang diperlukan. Contoh dari peralatan ini adalah konverter elektronik daya solid state atau katup hidraulik yang umum digunakan pada aktuator industri. 3. Pengontrol. Selain mengoperasikan konverter daya, unit kontrol juga berfungsi sebagai penghasil sinyal penggerak. Di beberapa sistem, unit kontrol ini pun berfungsi sebagai interface bagi pengguna untuk memeriksa status dan memberikan input pada sistem. 4. Beban. Sistem mekanis yang terpasang pada aktuator dan digerakkan oleh pergerakan aktuator disebut dengan beban. Sebelum menghubungkan aktuator dan beban, karakteristik seperti kecepatan dan gaya atau torsi perlu diatur dengan cepat guna menghasilkan kinerja yang optimal. Terima kasih kepada Devika Aprilia Borutarigan yang telah menjelaskan prinsip kerja aktuator. Sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan saat pemilihan aktuator yang akan dijelaskan oleh Handika Sujatmiko. Kepada Handika dipersilahkan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan saat pemilihan aktuator. 1. Tingkat kebocoran rendah. 2. Kemampuan menghasilkan torsi besar. 3. Kecepatan reaksi tinggi. 4. Sifat redaman rendah. Terima kasih kepada Handika Sujatmiko yang telah menjelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan saat pemilihan aktuator. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan kepada Ibu dosen, sekiranya dapat memberikan saran dan masukan agar kedepannya kami dapat melakukan presentasi dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.